Iya. Saya sih seneng banget kalau ada anak-anak muda zaman sekarang yang bikin penemuan yang nggak di jalurnya nggak baku ya, karena Dan sekolah dia di misalnya. di dalam musik itu ilmu itu kan pemodelan. Kalau di ITB dulu kita tahu ada pemodelan sistem gitu ya. Itu kan untuk menyampaikan sesuatu sistem metode gitu. Ketika formatnya harus dibakukan, ketika harus ditransfer kepada orang lain. Jadi metodologi. Betul. Tapi ketika ilmu itu sendiri diambil sama perorangannya, sumber bisa dari mana saja. Bahkan kalaupun tidak ada sumber, dia gifted dari Tuhan, tiba-tiba bisa gitu main, nggak ada salahnya juga. Gitu. Terus dia menemukan satu teknik yang belum ada juga, ya nggak ada masalah juga. Karena nih kayak alien, kayak warna musik juga nggak pernah ada. Oh, kamu harus kayak gini, kamu nggak begitu. Dosen saya juga di Amerika dulu bilang bahwa satu hari kalau kamu melakukan suatu orkestrasi gitu ya, tapi terdengar nggak enak gitu harmoninya gitu. Tapi ketika kamu melihat secara teori benar, tapi tetap menurut kamu yang kamu nggak enak, atas nama apapun juga harus dirubah. Walaupun teori benar. Secara teori benar. Sampai kamu nanti dapat warna kamu sendiri. Intinya rasa ya. Iya dong. Rasa. Nah, rasa itu yang harus dipupuk. Nah, memupuknya gimana? Ya kita harus dari kecil juga harus bergaul lah sama musik. Jangan nggak bergaul sama musik. Ya gitu kan ya. Betul. Jadi kita juga harus menyadari bahwa berkesenian itu bagian dari kehidupan, apapun juga nggak bisa didinai. Jadi Akang itu emang cinta musik emang dari kecil. Umur 4 tahun yang tadi sudah bisa nyetel LCD piringan kecil. Dari situ kepalanya tuh udah musik. Sampai akhirnya SD kelas 4 SD udah bisa main piano atau baru belajar. Iya. Terus dipupuk sampai sekarang profesionalnya udah tingkatan bukan Arjuna lagi. Ya. Rama lah. Ya kalau menurut saya, kalau saya meminjam dari teori pewayangan ya, Iya. ya yang kita bisa ambil apapun background dari pewayangan itu sendiri, mau Hindu kayak mau India kayak terserah, tapi filosofis kehidupannya Betul. Seperti itu. Gitu, bahwa ada orang kemudian bertapa, ya itu kan sebenarnya refleksi daripada kesendirian, perenungan. Betul, Ya kan? betul. Apakah itu di agama apapun juga, bertapa dalam tanda kutip itu kan selalu ada. Betul. Ya kan? Betul. Apapun namanya, apapun bentuknya kan. Introspeksi diri atau itu kan. Nah, muhasabah lah kalau bahasa Islamnya bisa. Iya kan, muhasabah. Nanti sampai makrifat. Nah, itu kan ada proses. Tinggi banget. Nah, ya kan? Ya. Kalau udah sampai makrifat kan tinggi banget. Nah, sekarang udah nyampe belum nih makrifatnya gitu kan. Gitu. Kita ngomongin makrifat, guys. Gitu loh. Kan sedikit ini Aling Batal tadi ngomongin Bohemian Rhapsody. Ini yang saya kasih lihat kemarin ke Ahmad Dhani. Udah lihat? Iya, ini permainannya Bohemian Rhapsody itu temponya pas, nguliknya juga enak, sama persis sama kayak lagunya gitu. Iya, itu padahal chordnya setengah gila tuh. Iya, sampai Mamma Mia, Bismillah atau apa Iya, gitu. iya, pokoknya itu itu mah karyanya Freddy. Luar biasa, makanya Brian May gitarisnya Aransemen itu gue udah nggak bisa diapain. itu ngambil air. Sok, ini nggak apa-apa, absennya kan 90% lebih kan. Prof Kuntoro. Kan. Tapi Prof Kuntoro sendiri yang terakhir panggil saya udah di UKP 4 waktu itu kan. Saya dipanggil ada beberapa. Udah 30 orang gitu, ya lu bisa bantuin nggak nih Prodi TI di seluruh Indonesia? Ya siapa gitu kan. Terus saya tanya sama Pak Kuntoro, kenapa saya Pak? Gitu yang dipanggil. Terus dia bilang, nah kamu kan sekarang kerjaannya kan aplikasinya kan nyambung juga. Maksud Bapak, ya sekarang kan kamu punya sekolah musik kan banyak kan? Iya Pak. Ya kan kepake kan beberapa keilmuan TI-nya katanya. Nah dia kepake, ya juga sih. Sekolah musik kepake ya? Udah punya sekolah musik sah kuliah itu? Oh enggak, belum. Belum kan? Sekolah musiknya berdiri tahun 88. Nah maksudnya Pak Kuntoro itu? Yang sekarang. Oh yang sekarang. Kan kemarin waktu dia udah jadi menteri. Oh, setelah menteri BPU pakai KP 4. KP 4. Iya. Setelah dia beliau jadi nggak jadi menteri lagi. Iya, percepatan pembangunan. Zaman SBY kalau nggak salah. Yes. Panggil lah kantornya Sulabina Graha. Ya. Kok saya Pak? Kenapa saya ikut dipanggil Pak? Saya kan sekarang kan bukan dosen TI. Kan kamu suka sekolah musik. Ya, kamu kan bisa kasih pencerahan. Ya siap, gitu aja udah. Mantap Kak. Biasa Kak. Ini ketemu sama Nyonya di mana Kak?
Maksudnya? Nyonya. Oh di Bandung. ITB juga? Enggak. Oh enggak. Kebetulan dia anak dosen ITB ya. Tapi kebetulan karena saya nggak ketemu dia di kampus, saya ketemu dia di satu klub sih ya. Tapi ternyata dia dosennya Akang. Enggak, dosen saya, dosen enggak, arsitektur. Tapi ITB juga ya. ITB juga. Anak-anak semuanya main musik juga kan? Oh iya, tapi nggak spesifik gini jadi. Ya. Ini kalau kisah anak-anak bisa 1 jam lagi nih. Oke, dipersingkat ya. Ini temanya masih Akang, itu lain waktu. Anak pertama belajarnya perfilman atau broadcasting TV sebetulnya. TV broadcasting di Australia dulu, dia pulang sekarang jadi orang kedua saya di sekolah. Yang kedua sekolah musik, sekarang dosen UPH, pernah juga di New York. Ya kan? Dosen musik, itu mah bener-bener musik aja. Merah musik aja. Dosen musik ya. Okay. Belajar sama Akang. Musik lah. Ya belajarnya sih di sekolah ya, sekolah kita. Terus masuk institusi resmi, terus memperdalam dan seterusnya. Yang nanti yang ketiga. Yang ketiga cewek. Nah, Gita. Yang pertama kedua cowok ya? Cowok cewek. Oh cowok cewek. Yang ketiga cewek. Yang ketiga dia lulus. Sebenarnya dia nggak lulus SMA karena dia percepatan ya. Di global dia boleh ketika A boleh loncat, nggak perlu lu selesai. Karena dari awal memang linknya keluar ya. Jadi udah lompat nih. Satu step, nggak pernah kelas 3 SMA nih dia. Kelas 2 langsung kuliah. Gitu. Terima di beberapa university. Dia maunya ke Australia. Tapi di Australia itu ada restriction, nggak boleh yang di bawah 18 itu, di bawah 16 kalau nggak salah ya. Oh gitu. Itu harus pakai pendampingan dan pendampingannya harus certified atau punya pengalaman bukan atau tua, disertifikasi. Ya? Karena umurnya belum. Karena umurnya belum cukup. Oke. Akhirnya kita putuskan ke satu institusi di Malaysia yang juga sebenarnya link ke Australia, di Lim Kok Keng University di cyber ya di pusat pemerintahan yang baru kan sekarang di Putrajaya. Nah itu dia boleh anak itu masuk. Kita masuk di situ bertiga sama teman-temannya yang seumur dan senasib, maksudnya segolongan gitu. Maunya sih di Australia, tapi karena umur bentok ke Malaysia. Lulus nih ceritanya dengan 3 tahun? waktu yang tepat, saya lupa 3,5 tahun, pokoknya tepat deh, pokoknya selesai tepat dan bagus lulusnya, ya nggak lulus cum laude tapi bagus. Tapi ya gitu, datang ke sini bikin portofolionya cuma satu villa kita di Bali, dia yang ikut mendesain sama satu arsitek dari Jogja, gitu kerjasama ya. Termasuk ketika saya misalnya mau bikin tangga untuk rumah dan lain-lain, ya dia kerjain pakai arsitek itu AutoCAD. Bukan pemusik berarti ya? Bentar dulu nih, cerita belum selesai. Oh siap, sorry saya potong. Tapi dari sejak di Malaysia itu dia sering main musik di kampusnya. Apa? Pulang ke sini nih, dia ya itu portofolio satu-satunya dia buat, sisanya dia main musik sama teman-temannya. Malaysia itu. Sini udah di sini nih. Terus bikin album indie, rilis sendiri. Tanpa sepengetahuan orang tua. Nggak, sepengetahuan. Oh, cuman dia nggak mau ngeganggu, jadi ya. Biarin aja. Jadi dia juga cari duit sendiri dan lain-lain. Nggak, maksudnya waktu dia udah mulai main musik di sini pulang, Akang tahu itu ya? Tahu, kalau saya kan nggak pernah melarang kan. Iya. Ini nggak apa-apa. Nah, mendengar kakaknya yang kedua itu pergi ke New York, diterima di New York, terus dia bilang sama saya, boleh nggak kalau saya belajar musik juga di luar? Masa saya bilang nggak boleh? Iya. Ya, saya bilang kalau kamu diterima ya go on, go ahead. Diterima di 2 tempat. New York? Nggak, akhirnya dia memilih di Los Angeles College of Music. Sekarang ini masuk 18 bulan karena waktu itu programnya hanya ada 18 bulan atau 4 tahun full degree. Nah, jadi diambil yang 18 bulan, ada 18 bulan. Sekarang dia ngajar musik di Los Angeles, main musik.